Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Customer Pertama di ISP Channel. Dan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara kita memilih sebuah ban, khususnya untuk ban sepeda motor. Kenapa kok ini sangat penting sekali? Karena memang ban sepeda motor tidak sembarangan kita harus menggunakan. Karena apa? Karena lebar, kemudian ukurannya itu sangat penting sekali untuk kendaraan kita. Dan bagaimana cara berkendara kita dengan menggunakan ban yang besar, ban yang kecil, atau yang standar. Dalam artian saya akan merekomendasikan supaya teman-teman tidak salah pilih dengan ukurannya. Kalau masalah brand atau merek itu tergantung teman-teman enaknya pakai yang mana. Tetapi yang penting saya akan berikan saran dan tips cara memilih ban untuk sepeda motor. Oke, sebelum kita lanjutkan mari kita bumper dulu. Ya, oke. Jadi apa saja sih yang penting kita perhatikan dalam memilih sebuah ban motor ya? Nah, jadi memang ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Jadi untuk menyangkut keselamatan, kemudian menyangkut kenyamanan, dan menyangkut ketahanannya sebenarnya. Jadi sebenarnya sih kalau masalah ketahanan tergantung dari brand-brand dari bannya itu sendiri. Dan tergantung jenis kompon pada bannya apa yang kita pilih ya. Karena ada yang soft kompon, ada yang hard, ada yang medium atau yang standar lah. Nah, biasanya ketiga hal ini biasanya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke. Nah, jadi tips yang pertama untuk memilih sebuah ban kendaraan yaitu yang pertama adalah yang perlu kita perhatikan itu tipe bannya. Nah, jadi tipe bannya itu ada yang tipe basah, ada yang tipe kering, dan ada yang tipe basah dan kering atau kombinasi dari keduanya. Nah, jadi kalau kita memilih ban, jadi saran yang pertama itu kita harus perhatikan dulu kita butuhnya tipe ban yang seperti apa. Nah, untuk di Indonesia umumnya yang memiliki dua jenis iklim atau iklim tropis dan hujan atau dua iklim ya. Jadi antara musim hujan dan panas. Jadi disarankan untuk di Indonesia ini kita menggunakan yang tipenya basah dan kering. Jadi bisa di kendaraan yang kondisi jalan yang basah dan bisa juga di kondisi jalan yang kering. Nah, cirinya memang dia tidak terlalu banyak kembangannya dan tidak terlalu sedikit juga. Dia punya kembangan tetapi tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak kembangannya. Itu ciri-ciri untuk ban yang tipe basah dan kering. Jadi untuk semua medan dia bisa. Maksudnya semua medan itu untuk kondisi jalan basah ataupun jalan yang kering. Nah, kita berbicara tentang penggunaan sepeda motor yang ada di jalan raya ya. Jadi yang beraspal, bukan yang off-road. Beda lagi halnya kalau yang off-road. Kalau yang off-road kita tentu akan memilih tipe bannya yang berbeda. Nah, jadi tipe basah dan kering ini memang sangat direkomendasikan sekali karena ini bisa aman di kondisi basah dan kering. Nah, kemudian ada dua tipe yang lainnya yaitu tipe basah dan kering. Nah, tipe basah itu dia cenderung lebih baik digunakan untuk yang kondisi jalan yang basah atau yang berair. Itu umumnya digunakan pada saat musim hujan dan bannya itu memiliki kembangan yang cukup banyak. Jadi fungsinya kembangannya itu untuk memecah air dan membuang dia keluar. Jadi tidak tergenang pada posisi bannya dan itu membuat ban itu tetap pada jalurnya dan traksinya akan lebih baik. Jadi gesekannya akan lebih baik. Nah, bedanya dengan ban yang tipe yang kering itu dia sebaliknya dari ban yang basah. Jadi dia akan baik pada saat kondisi jalan itu kering. Nah, sehingga untuk tipe ban yang kering kembangannya lebih sedikit. Jadi ban itu kembangannya lebih sedikit sehingga traksi pada antara ban dengan jalan itu juga lebih baik ya. Nah, beda halnya kalau tipe basah. Kalau tipe basah digunakan kembangannya sedikit, cenderung untuk memecah air itu lebih sedikit karena ban ini isinya angin atau udara, otomatis nanti ban itu akan sedikit melayang di atas air dan itu mengakibatkan terpleset bannya itu. Jadi kalau kembangannya kurang dia akan terpleset. Jadi tidak ada yang membelah air. Oke. Nah, itu untuk tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua itu kita harus tentukan
jenis bannya. Apakah kita akan gunakan di jalan raya atau kita akan gunakan di daerah medan off-road, jadi di luar jalan raya. Keseharian kita sering menggunakan yang mana? Nah, karena kita itu sering melihat ada penggunaan untuk off-road itu biasanya untuk kita biasanya ke kebun dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya kita menggunakan yang kembangannya lebih tebal. Jadi kondisi bannya itu lebih tebal, kembangannya lebih dalam, ya. Nah, biasanya yang kita sebut dengan ban tahu. Nah, itu adalah ban untuk off-road. Tapi untuk ban yang sering kita gunakan di jalan raya yang standar-standar aja seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kita pilih yang tipenya basah dan kering dan kembangannya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Oke. Nah, itu untuk yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, itu yang perlu kita lihat adalah ukuran bannya. Jadi ukuran ban dengan velg itu sangat penting sekali, tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil. Kita harus sesuaikan dengan ukuran velgnya. Dan kebutuhan ban itu juga tidak boleh terlalu besar dari velgnya, karena apa? Yang pertama, itu akan mengakibatkan berat terhadap engine atau mesin dari kendaraan itu sendiri. Pada saat start awal memang berat dan itu akan membutuhkan pengereman yang lebih baik, harus lebih baik, karena beban roda, kemudian traksi roda terhadap jalan, itu juga mengakibatkan daya pencengkeraman rem yang baik itu sangat dibutuhkan, karena kalau tidak akan sedikit blong. Jadi yang tadinya jarak bisa 50 meter itu sudah berhenti, ini bisa lebih karena bannya lebih besar, karena memang bannya lebih besar itu mengakibatkan momen inersianya itu lebih besar. Momen inersia itu gaya dorong ke depannya itu lebih besar. Oke. Nah, kemudian kalau terlalu kecil bagaimana? Kalau terlalu kecil itu juga tidak baik, karena nanti akan bisa mengakibatkan kerusakan pada peleknya itu sendiri pada saat kita gunakan, dan seandainya ban itu kempes atau bocor di jalan, itu mengakibatkan peleknya yang akan terkena terhadap permukaan jalan. Nah, itu juga mengakibatkan kerusakan pada peleknya. Dan selain itu, faktor keselamatan juga untuk ban yang kecil itu karena tapak bannya itu yang menyentuh dengan aspal itu sangat sedikit, sehingga mengakibatkan traksi terhadap jalan itu semakin kecil, atau gaya gesek yang terjadi terhadap jalan itu sangat kecil sehingga akan lebih sering slip. Nah, makanya untuk ban-ban yang kecil itu sebenarnya jangan sampai digunakan untuk nikung-nikung yang terlalu ekstrim lah ya. Jadi karena memang itu sangat berbahaya. Makanya untuk ban-ban yang kecil biasanya ya sebenarnya tidak disarankan sih. Tapi ada yang memang yang modifikator yang memang suka untuk merubah atau ingin tampil beda, nggak jadi masalah. Tapi yang penting penggunaannya tepat. Jadi tidak digunakan untuk harian, tidak digunakan untuk balap, ya bukan balap juga, maksudnya kebut-kebutan di jalan. Itu yang lebih tepat ya. Nah, kalau ban yang besar memang enak untuk nikung, tapi juga harus penuh perhitungan. Terlalu besar dari peleknya itu bisa mengakibatkan bibir dari ban itu bisa juga terlepas. Nah, itu juga sangat berbahaya. Makanya pemilihan ban dengan ukuran yang standar atau lebih besar sedikit saja. Jadi ada batas maksimalnya juga dalam pemilihan ukuran ban terhadap peleknya. Jadi harus memilih ukuran yang pas ya, jadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Oke, nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu tahun pembuatan itu sangat penting juga, karena ada masa kadaluarsa atau masa pakai lah, masa pakai dari ban itu sendiri. Maksudnya apa? Jadi ban ini kan terbuat dari karet, dan karet ini memiliki umur. Jadi jangan sampai nanti pada saat kita akan menggunakan ban itu, bannya sudah mulai mengeras, karetnya sudah mulai mengeras karena sudah terlalu lama disimpan, kemudian kondisi karetnya itu sudah mulai getas, dan itu sangat berbahaya sekali. Nah, jadi tahunnya silakan nanti teman-teman bisa lihat di ban itu sudah ada tahun pembuatannya, yaitu biasanya tertulis di sana misalnya 10 20 misalnya. Nah, itu maksudnya 10 itu adalah minggu ke-10 di tahun 2020. Jadi 10 20. Atau misalnya ada tulisannya 15 20. Nah, berarti itu adalah minggu ke-15
tahun 2020. Nah, berarti itu adalah waktu pembuatan bannya. Nah, tinggal dihitung aja 2 tahun ke depan, 1 sampai 2 tahun ke depan. Jadi yang lebih aman itu sampai 2 tahun. Lebih dari 2 tahun itu kondisi karet dari bannya itu memang sudah mulai berkurang dan itu sangat berbahaya sekali. Memang disarankan untuk penggantian ban itu secara berkala supaya nanti pada saat penggunaan ban itu lebih aman. Nah, nanti saya akan cerita bagaimana cara kita menentukan atau melakukan perawatan terhadap ban. Maksudnya kita mengganti ban itu pada saat kondisi apa. Saya akan buatkan videonya setelah video ini tayang. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, itu tips yang keempat, dan tips yang kelima. Nah, ini yang mungkin penting sekali. Jadi tadi yang pertama itu sudah kita tentukan. Kemudian, nah ini yang kelima ini sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena ini yang akan menyangkut terhadap keselamatan. Oke, ya, oke. Jadi yang kelima, yang terakhir, ini juga sangat penting sekali karena memang ini juga menyangkut terhadap keselamatan kantong Anda. Jadi kita sesuaikan dengan budgetnya. Jadi kenapa kita sesuaikan dengan budgetnya, dan perlu kita perhatikan juga reputasi dari merek bannya itu sendiri. Nah, jadi memang kita sesuaikan budget, jadi jangan terlalu mahal juga, dan lihat kondisi motornya. Jadi kalau motornya yang biasa aja, pakai yang standar aja, dalam artian standar tapi aman dan bisa menjamin keselamatan kita dalam berkendara. Kemudian reputasi ban maksudnya apa ya? Kita lihat bagaimana kondisi ban yang umum digunakan oleh orang-orang dan masukan-masukan dari beberapa orang. Merek apa sih yang memang baik untuk kendaraan kita, atau yang mungkin yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pakai, dan itu bisa menjamin pada saat kita berkendara kondisi bannya baik, kemudian handlingnya baik, kemudian untuk menjaga tekanan, kemudian traksi terhadap jalan dan lain sebagainya itu juga baik. Itu yang sangat penting. Oke. Nah, jadi mungkin itu video sharing saya tentang bagaimana cara kita menentukan atau memilih ban dalam menggunakan ban pada sepeda motor. Karena ini sangat penting sekali. Ban itu memang sepele, tetapi itu bisa mengakibatkan fatal jika salah memilih dan jika salah menentukan. Nah, sehingga ini perlu sekali saya sharing dengan teman-teman, dan jangan lupa pilihlah ban dengan cermat, dengan cerdas, karena memang itu juga menjadi salah satu faktor keselamatan dalam berkendara kita. Oke. Nah, jadi mungkin cukup sekian video ini saya sharing kepada teman-teman sekalian, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain melalui sosial media atau lainnya. Dan jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa lagi satu lagi, di subscribe. Oke? Karena subscribe itu gratis, jadi silahkan di subscribe dulu ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.